Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, rekan-rekanku sekalian, ya muslimin maupun muslimat yang dirahmati oleh Allah. Ini pertemuan kita yang ke-19 dalam perbincangan mengenai hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang cuba kita hadirkan untuk kita jadikan sebagai solusi atas permasalahan hidup kita. Suara sudah jelas ya, gambar juga terang ya, insyaallah. Oke, Kia nyalakan Kia. Oke, baik. Perempuan dan tuan-tuan sekalian, hari ini Ustazah akan mensyarah satu hadis dan kita cuba untuk jadikan hadis itu sebagai solusi kehidupan kita. Hadis itu diriwayatkan oleh menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu sahabat yang mulia yang bernama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya dan disyarah ya dengan syarahan dalam Ad-Durar As-Sunniyah ya. Kita akan mulakan perbincangannya dengan membacakan hadisnya terlebih dahulu ya. Dan saya fikir bahawa hadis ini merupakan solusi terbaik bagi kaum wanita dan menjadi hadiah terbesar bagi kaum lelaki ketika wanita-wanita itu sudah mula menemukan jawapan dalam permasalahan kehidupannya. Apa gerangan hadis itu? Apa ni Ustazah? Okey, baik, Ustazah bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu an anna Fatimah alaiha salam syakat ma تلقى من أثر الرحاء فأتى النبي صلى الله عليه وسلم سبي فانطلقت فلم تجده فوجدت عائشة فأخبرتها فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته عائشة بمجيء فاطمة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلينا وقد أخذنا مضاجعنا فذهبت لأن أقوم فقال على مكانتكما فقعد بيننا حتى وجدت برد قدميه على صدري وقال ألا أعلمكما خيرا مما سألتماني إذا أخذتما مضاجعكما تكبر 34 وتسبح 33 وتحمد 33 فهو خير لكما من خادم. Ya, diriwayatkan oleh Al-Bukhari juga oleh Al-Imam At-Tirmidzi ya, nombor hadis yang ke-256 ya. Sahih Al-Bukhari-nya nombor hadis 3705 dan dihukumi ya, oleh Albani sebagai hadis sahih. Okey. Artinya Ustazah, baik. Daripada Ali bin Abi Thalib, sesungguhnya Fatimah alaihissalam ya,
Fatimah radhiyallahu anha, semoga Allah meridainya, syakat, ya, mengeluh dan mengadukan ma talqa min athar raha, atas apa yang dialaminya sebagai kesan daripada menggiling, ya, memutar gilingan batu itu untuk membuat tepung. Fa'atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam sabyun, dan telah datang kepada Nabi, ya, seorang tawanan. Fantalaqat falam tajidahu, maka Fatimah mendatangi rumah Nabi, namun beliau tidak menemukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fawajadat Aisyah, sebaliknya Fatimah mendapati Aisyah, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa ahbaratha, lalu Fatimah mengkhabarkan kepada Aisyah atas apa yang dia inginkan, yaitu ingin meminta seorang pelayan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma jaa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ahbarathu Aisyah bimaji'i Fatimah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dah balik ke rumahnya Aisyah, maka Aisyah segera mengkhabarkan tentang kedatangan Fatimah, ya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faja'a an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ilaina, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mendatangi kami, ya, kata Ali, mendatangi Fatimah, mendatangi rumah Ali. Wa qad akhadna madaji'ana, sedangkan kami dalam keadaan sudah berada dekat atas tempat pembaringan. Fadhahabtu li an aqam, maka saya ingin bangkit daripada tempat pembaringan. Faqala, maka Nabi pun bersabda, ala makanikum, dah, jangan gerak, tetap saja duduk, ya, di atas pembaringan itu. Faqa'ada bainana hatta wajadtu barda qadamaihi ala sadri, maka beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun duduk di antara kita, yaitu antara Fatimah dan Ali, sampai-sampai Ali merasakan betapa sejuknya kedua kaki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya dah malam kan, ya, dah mau tidur kan, didatangi, dan rasa sejuk kaki Nabi itu dirasa sampai dada, ya, sampai dadanya Ali. Maksudnya Ali begitu merasakan betapa kesejukannya Nabi sallallahu alaihi wasallam di malam hari itu. Wa qala, maka Nabi bersabda, ala u'allimukuma khairan mimma sa'altumani, mau tak aku ajarkan kepada kalian berdua sesuatu yang lebih baik daripada apa yang kalian berdua pinta kepadaku, ya, mau tak aku ajarkan sesuatu itu lebih baik nilainya daripada pelayan yang engkau minta kepadaku. Idza akhadtuma madaji'akuma, jika kalian semua, maksudnya kalian berdua hendak tidur, ya, maka bertakbirlah arba'an wa salasin, 34, wa tusabbiha salasan wa salasin, bertasbihnya 33 kali, wa tahmada salasa wa salasin, memuji Allah, bertahmidnya 33 kali, fa huwa khairul lakum min khadim, dan hal itu adalah lebih baik daripada pelayan yang engkau pinta. Ya Allah, ya Tuhanku, baca hadis ini kan semangat membara-bara untuk hidup berjuang dalam keletihan sebetulnya. Baik, saya bagi dulu, ya, makna hadis ini, ya, tadi kan terjemahnya. Makna hadis itu begini. Satu ketika Fatimah ini mengeluhkan kepada Ali mengenai tangannya yang berdarah, ya, penatnya tangan karena menggiling atahan, yaitu tepung gandum, ya, gilingan yang dari batu, ya, boleh dibayangkan. Dan Fatimah adalah seorang anak Nabi yang pada ketika itu dikabarkan Nabi memperolehi tawanan dari hasil peperangan, dan orang-orang di sekitar menawarkan Fatimah, kenapa engkau tak meminta seorang pembantu daripada tawanan yang ayahmu mendapatkannya? Maka Fatimah pun sebetulnya melakukan kerja-kerja berat itu karena hendak membantu meringankan beban Ali, supaya Ali itu boleh berdakwah, berjuang di jalan Allah. Jadi sebetulnya membuat roti, tepung, apa semua itu sebetulnya tugas lelaki, ya, maksudnya dari segi hukum syariatnya. Tetapi
dikatakan bahwa Fatimah ini berusaha untuk meringankan beban suaminya, ya, wanita yang baik, ya, sehingga Ali itu fokus dalam urusan-urusan agama. Ya, seorang lelaki yang sejati, ya, yang betul-betul mencintai seorang istri, yang tahu tanggung jawab diri untuk memenuhi keperluan rumah tangga sang istri, melihat istri mendedahkan tangannya yang berdarah begitu, yang penat karena mengerjakan kerja kerja membuat tepung dan juga mengadun serta membuatkan roti, itu buat Ali tak sampai hati, dan Ali pun mengizinkan, ya, Fatimah untuk meminta pembantu khadim, ya, pelayan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka akhirnya Fatimah pun melangkahkan kakinya menuju rumah Rasulullah, dan di saat Fatimah sampai di rumah Rasulullah, ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiada di rumah. Yang ada cuma istri Rasulullah, yaitu Aisyah. Okey, maka ketika tidak menjumpai ayahandanya, Fatimah hanya menjumpai ibu tirinya, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Maka Fatimah mengutarakan maksud kedatangannya dan menyampaikannya kepada Aisyah. Tengok, walaupun kita kata Aisyah itu jealous lah apa, kita tengok hadis ini taklah nampak macam itu sangat, ya. Kadang kita ini terlalu mendramatisasikan satu periwayatan. Okey, bila Fatimah sudah beranjak balik ke rumahnya, ya, dan sudah malam tiba, Fatimah dan Ali akhirnya pergi ke tempat pembaringan mereka dan hendak tidur, ya. Namun di tempat yang lain, itu tempatnya Aisyah, ternyata Nabi SAW balik, ya, dan Aisyah, ya, dengan kejujurannya tanpa ada sebarang kedengkian ataupun kebencian kepada anak tirinya, ya, menyampaikan hajat Fatimah radhiyallahu anha kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam segera melangkahkan kakinya menuju rumah kesayangan anaknya, yaitu Fatimah. Kemudian ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di rumahnya Fatimah, Rasulullah mendapati kedua-duanya, ya, maknanya seorang ayah masuk dalam rumah anak tak payah ketuk pintu begitu. Terus masa itu tidak macam sekarang, ya, rumah itu macam sekarang ni pakai besi lah, pakai trali macam-macam, ya, sampai orang dibuat anxiety, panik, takut akan ada perompak kerana banyak simpanan harta, ya. Kalau orang dulu tak adalah sampai macam itunya. Akhirnya Nabi masuk ke rumahnya Fatimah, dan ketika Fatimah dan Ali melihat ayahanda mereka datang, segera mereka nak beranjak, ya, berganjak daripada tempat pembaringan. Tetapi Nabi SAW mengatakan, dah tetap duduk di tempat kalian. Nabi memilih duduk, ya, di tempat pembaringan menantu dan anaknya itu. Dan Nabi SAW, maknanya waktu malam lah kan, sebetulnya dalam keadaan kedinginan, kesejukan, sehingga kedua kakinya itu kesejukannya dapat dibaca oleh Ali radhiyallahu anhu, dan karena sejuknya luar biasa diibaratkan menusuk, ya, dadanya Ali sampai terasa sejuknya begitu, sangat sejuk, ya. Mungkin Ali melihat dan tak diriwayatkan, ya, mungkin dipegang kakinya atau disentuh sama Ali kakinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sangat sejuk, ya. Ya, jadi baca hadis ini ada semacam satu drama begitu, ya, lakonan yang hakiki begitu. Betapa susahnya hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, betapa susahnya hidup anak tercinta Nabi sallallahu alaihi wasallam maupun menantu tercinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kita ni asyik rasa macam beraja menjalani kehidupan ini. Tapi di sinilah kita akhirnya mengerti betapa ilmu itu yang akan membimbing kita untuk merentas daripada kepenatan yang sementara, ya, di dunia ini untuk menuju kenikmatan yang abadi. Jadi ketika Nabi sudah sampai di rumah Aisyah dan berbincang-bincang, ya, dengan mereka berdua, akhirnya Nabi mengatakan, wahai Aisyah, wahai Fatimah, wahai Ali, mau tak ayah ajarkan kepada kalian berdua sesuatu yang lebih baik daripada apa yang kalian minta, yaitu pelayan. Aku ajarkan sesuatu itu kalau kamu amalkan ianya,
lebih baik daripada khadim, yaitu pelayan yang kalian minta. Nabi menyebutkan, bertakbirlah 34 kali, bertasbihlah 33 kali, bertahmidlah 33 kali, jumlah totalnya 100 sebutan, 100 kali. Setiap kalian hendak tidur di atas tempat pembaringan. Allahu Akbar. Itu makna hadis tadi. Jadi kalau kita tengok makna hadis tadi, sebetulnya Nabi adalah seorang pemikir yang profesional. Dan apa yang dilakukan oleh Nabi ini, tindak tanduk Nabi kepada anak-anaknya ini, anak kandung ke anak menantu ini, adalah manifestasi daripada pemahaman Nabi terhadap ayat-ayat Allah, Al-Quran Al-Karim. Di mana dalam Al-Quran Al-Karim, ya, ada sebanyak 17 ayat yang menggesa kita untuk berfikir. Dan intipati daripada pemikiran itu adalah mengutamakan akhirat ke atas dunia, bahwa kenikmatan akhirat itu adalah lebih nikmat daripada kenikmatan dunia. Kenikmatan akhirat itu adalah lebih kekal dan abadi berbandingkan kenikmatan dunia yang bersifat sementara. Sehingga seorang yang berpikir secara profesional, berpikir yang hakiki, dia akan mengutamakan akhirat berbandingkan dunia. Segala apa jua permasalahan akan ditindak di atas pemikiran bahwa akhirat itu lebih mulia, lebih nikmat, lebih dan lebih baik daripada dunia. So, Nabi melihat bahwa anaknya Fatimah berusaha untuk melepaskan keletihan dunianya dalam membantu kerja-kerja suaminya dengan membebankannya kepada seorang pelayan atau pembantu yang dipintanya. Maka Nabi mengajarkan konsep berpikir Qur'ani kepada anaknya, bahwa ada sesuatu yang jika kamu lakukan itu tentu lebih baik daripada pelayan. Sebab jika pelayan itu aku hadirkan, wahai Fatimah, kamu akan cuai dalam mengadukan kegelisahanmu, dalam mengadukan kepenatanmu, dalam mengadukan kepayahanmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akhirnya lisanmu terkunci mati untuk menyebut kalimat-kalimat suci untuk Tuhanmu, bahwa ketika Tuhanmu menimpakan perkara yang menyusahkanmu, meletihkanmu, menyengsarakanmu, menyakitkanmu, lisanmu keluh, ya, untuk menyebut Allah begitu suci untuk dinisbahkan perkara yang buruk ke atasnya. Namun ketika engkau memiliki permasalahan hidup, engkau merasa letih, penat dan payah, engkau akan mensucikan Tuhanmu. Sungguh Tuhanku suci, untuk aku lekatkan sifat-sifat yang tak terpuji ketika aku dibuat letih, penat seperti ini. Dan tentunya lisanmu, wahai Fatimah, akan terkunci mati untuk membesarkan Allah, bahwa Allah itu ketika dibandingkan dengan urusan duniamu, dengan pelayan yang engkau minta, sungguh Allah itu lebih besar daripada pelayan yang engkau minta. Maka lisanmu akan terkunci untuk mengucapkan Allahu Akbar, Allah lebih besar daripada dunia yang aku pinta ini berupa pelayan. Jika engkau meminta pelayan, engkau tak merasa letih dan penat di dunia, lisanmu akan terkunci untuk mengucapkan kalimah-kalimah pujian kepada Allah. Alhamdulillah, sungguh Allah adalah terpuji ketika Allah menetapkan takdirku seperti ini. Ya. Karena itu ketika kita letih, payah, penat dan susah, hakikatnya itu ujian. Adakah lisan kita tetap memposisikan Tuhan kita dalam bentuk pujian, sanjungan dan kebesaran, ataukah kita merungut, marah dan penuh dengan kebencian? Ya, itu ujian sebetulnya.
Ya, itu ujian yang akan menyadarkan kita sehingga kita akan merasakan ya kedekatan yang luar biasa dengan Tuhan kita. Bukankah kalau orang itu dalam keadaan ditimpa musibah sakit ke, penat ke, letih ke, lelah ke, itu hakikatnya adalah satu bentuk penyadaran bahwa seseorang itu kena menggantungkan harapan, kena menggantungkan segala bentuk impiannya, angan-angannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada harapan impian yang diangan-angankan melainkan harapan untuk memasuki surganya kelak di akhirat, melainkan harapan untuk diampunkan dosa-dosanya, melainkan harapan untuk dikurniakan maghfirah dan dicurahkan rahmat. Dan itu semua kena melalui keletihan, kepayahan dan kesusahan. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Balad, laqad khalaqnal insana fi kabad, bahwa memang manusia diciptakan dalam keadaan payah, letih dan susah. Bahkan kesusahan, kepayahan dan kemenatannya itu yang akan dibawa menjumpai Tuhan, ya, yang akan dibawa untuk menjumpai Tuhan. Ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaki, bahwa kalian semua wahai manusia akan payah, penat dalam bekerja keras, dan hasil pekerjaan kerasmu itu yang akan kamu bawa menuju Allah. Apa yang kita bawa? Kalimat tasbih ketika kita penat. Itu yang kita bawa. Sekarang pertanyaannya, ketika kita ada masalah, yaitu masalah keletihan, kepayahan sebagai seorang suri rumah, apa yang kita lakukan? Kita bukan bawa kepayahan kita di hadapan Allah, itu saja, tetapi apa di sebalik kepayahan itu? Yaitu kalimat tasbih, kalimat tahmid, kalimat takbir. Itu yang kita bawa. Dan dalam hadis yang sahih dikatakan bahwa setiap ucapan kalimat tasbih, tahmid, takbir itu akan dibuatkan oleh Allah laksana tanaman-tanaman di surga. Dan siapa yang akan menuai tanaman itu? Ya, pelaku yang menanamnya. Siapakah itu? Kita. Kita siapa? Kita yang diuji oleh banyaknya keletihan, kita yang diuji oleh banyaknya kepenatan, kita yang diuji oleh banyaknya kepayahan, dan kita bungkus keletihan, kepayahan, kepenatan itu dengan ucapan pembersihan, penyucian Allah daripada sifat yang tidak layak. Subhanallah 33 kali. Kemudian penyandaran sifat-sifat yang mulia, pujian yang terbaik untuk Allah 33 kali, Alhamdulillah. Kemudian pengaguman pada kebesaran Allah 34 kali, Allahu Akbar. Itu yang akan kita bawa. Oke. Sekarang mari coba kita bawa konteks hadis ini, ya, minta maaf, teks hadis ini pada konteks kita hari ini. Ya, mari kita bawa, mari kita kontekstualisasikan hadis ini dari teks menuju fakta kita. Saya bertanya, perempuan rasa penat tak di rumah? Tak ya tanya, Ustazah, penat. Penat apa? Iya, penat macam itulah. Penat nak kemas rumah, penat nak masak dekat dapur, penat nak ajar anak, penat nak hantar sekolah anak, penat nak layankan keperluan suami, penat juga nak melayan keperluan suami. Hai penat Ustazah. Okey. Perempuan tidak berkeseorangan ketika penat. Sekarang mari buka tangan perempuan. Buka. Coba buka. Dan perhatikan tangan perempuan sekarang. Perhatikan. Ada yang terluka? Ada yang koyak? Tidak kan? Fatimah tu sampai koyak. Fatimah tu sampai berdarah tangannya. Ya. Kalau ada yang juga sampai kasar, keras, sakit, ya, coba. Anda bukan seorang yang mengalami perkara itu. Anak seorang Nabi mengalaminya. Tidakkah kita mau sekedudukan dengan Fatimah? Oke? Dan kita merasakan kita bukan seorang wanita saja. Ada anak Nabi yang sama dengan kita. Bezanya, anak Nabi dididik dengan pemikiran Qurani. Yang kita sekarang banyak dididik oleh pemikiran duniawi. Ya, dibuat ingin selesa, semuanya selesa. Sehingga saya boleh simpulkan puncak permasalahan kita hari ini adalah kita tidak mau hidup menderita, kita cuma ingin maunya hidup selesa. Kita tak mau pikiran kita menderita,
Kita tak mau emosi kita menderita, perasaan kita menderita. Kita tak mau tenaga kita juga menderita. Kita tak mau jasa kita menderita. Itu kan masalahnya. Bila saya fikir-fikir, masalah kita itu 4 perkara itu. Kita sebetulnya, ya, ketika Allah uji, tidak ada ujian, ya, yang dikatakan sebagai al-bala itu, melainkan ianya itu mencemaskan kita, ya, karena ianya akan membuat, ya, perasaan kita terusik, sakit hatilah, macam-macam lah, pikiran kita terganggu, tak boleh nak fikirlah, penat, tak masuk akal lah katanya, tenaga kita terforsir, habis tenaga kita, pergi sana, pergi situ, uruskan sana, uruskan situ. Seorang istri uruskan, pergi sampai kedutaan bagaimana nak boleh jumpa suaminya dekat luar negara. Seorang ibu, ya, nak menguruskan segala bentuk keperluan transportasi, macam mana nak jumpa anaknya, ya. Itu kan dimakan masalah. Seorang istri nak sana situ, nak mengurus, letih perasaan emosionalnya, penat fikirannya ketika tengok suaminya nusyuz. Ini kan masalah, ya. Seorang lelaki penat lah, nak kerja sana, ya, kerja sini tak diterima, akhirnya ujung-ujungnya kerja tukang batu, wah penat. Ini kan masalah itu, ya. Ini semua masalah. Dan kita kena sedar, memang Allah buat dunia tidak akan selesa. Dunia akan mendatangi kita, kadang seronok sebagai hadiah dari Tuhan kita, kadang membuat kita mengerutkan kening kita, menjatuhkan dua bibir kita ke bawah. Iya, karena itu bentuk sesuatu yang menyakitkan. Itulah dunia. Supaya kita tidak bergantung dengan dunia, supaya Allah ajar kita, ini ke yang kau nak nih, kadang oke, kadang kau tak oke, kadang kau tersenyum, kadang engkau menangis, ya, kadang engkau happy tertawa, kadang engkau bersedih. Ini ke yang kau nak, kata Allah. Nah, oke. Jadi ini hakikat masalah kita. Kita kumpulkan masalah, yaitu ujungnya ada musibah banjir dikatakan jadi masalah, ya, karena menghabiskan harta benda kita. Dan kita tak mau menderita ketika hilang harta, kita akhirnya bekerja layaknya seorang buruh kuli bangunan lagi, begitu kan? Itu intinya permasalahan, betul tak? Tetapi masalah-masalah yang pelbagai, yang mengusik kita punya emosi, yang mengusik kita punya pikiran, yang menguras kita punya tenaga, yang menyita banyak harta kita, itu semuanya untuk mendudukkan posisi kita. Siapa kita di hadapan musibah itu? Adakah orang yang akan mengingati Allah? Seperti mana lainnya orang-orang soleh ketika tengok kegelapan, yang diingat itu bukan gelap lah, bila nak dinyalakan elektrik ini oleh pihak TNB, yang dia ingat adalah kuburan. Ya, ketika begitu banjir melanda, yang diingat adalah fenomena di padang mahsyar, ketika mana jarak matahari dengan badan manusia sangat didekatkan, sehingga orang yang berdosa itu akan mengeluarkan peluhnya sebanyak dosa yang dia bawa. Ada yang peluhnya itu sampai buku lali, ada yang sampai lutut, ada yang sampai pinggang, ada yang sampai leher, ada yang sampai telinga, daun telinga, ikut bergantung pada dosanya, ya. Jadi ketika ada kenikmatan, terus ingat dengan kenikmatan surga, ya, apa saja akan dibawa pada konteks akhirat. Nah, itu sebetulnya maunya Al-Quran, maunya Tuhan kita, maunya Nabi kita. Maka bukan terus, ayah aku nak pembantu, okey lah, nak berapa engkau? Nak 10? Okey, tak payah tanya, 10, okey 10. Satu pembantu untuk kebunnya, satu pembantu lagi untuk anaknya, babysitternya, satu pembantu lagi untuk tukang masaknya, satu pembantu lagi untuk drivernya, satu pembantu lagi untuk uruskan katil keperluannya, satu pembantu lagi untuk bagian belanja di luar sana, satu pembantu lagi untuk menghantar anaknya pergi sekolah, satu pembantu lagi, macam-macam, ya, sampai rumah yang luas terasa sempit karena banyaknya makhluk yang dikumpulkan dalam rumah itu. Jadi puan-puan dan tuan-tuan sekalian, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam betul-betul mengutamakan kepentingan akhirat di atas kepentingan dunia. Jadi
Selayaknya kalau kita ada masalah, kita yakin bahwa masalah kita tidak mungkin tidak ada pada zaman Nabi. Kalau seandainya zaman ini tepung tak payah kita giling, tinggal beli. Kain tak payah dibasuh dengan menggunakan tangan, cukup dengan mesin basuh. Air tak perlu untuk ditarik dengan tarikan yang sangat boleh membuat luka dan berdarah-darah macam kita dulu masa kecil lah. Hendaknya kita bersyukur kepada Allah. Hendaknya kita bersyukur kepada Allah. Jangan jadi seorang istri yang kufur. Ya. Apapun kita hadirkan, bahwa ketika ada kesengsaraan, ada di akhirat yang lebih sengsara. Karena itu para salafus saleh, mereka kalau merasakan kenikmatan dunia, mereka takut bahwa kenikmatan itu adalah kenikmatan akhirat yang Allah segerakan, sehingga mereka berusaha menghindarinya. Dan ketika mereka itu sakit, mereka tidak pernah meminta didoakan untuk disembuhkan. Karena hukum berobat itu bukan wajib, harus bergantung kepada kadar iman. Kalau para salafus saleh ketika Allah bagi sakit, mereka bukan ingat kesembuhan, mereka akan ingat dosa. Karena itu Imam Asy-Sya'rani dalam satu karyanya, bagaimana cara kita menuju surga, ketika kita diberi Allah kesakitan, yang kita ingat bukan kesembuhan, yang kita ingat adalah dosa-dosa kita. Sakit itu bagian daripada musibah. Bermakna kalau ada musibah, Allah sedarkan kita. Dari apa? Dari dosa. Mengapa? Karena kita manusia diciptakan oleh Allah mesti berdosa. Melalui dosa itulah kita boleh masuk surga, lantaran kita bertaubat. Tanpa dosa, bagaimana kita bertaubat? Tanpa dosa, bagaimana kita boleh masuk surga? Puan-puan dan tuan-tuan, tidakkah Allah begitu baik kepada kita? Pandanglah semula suami kita, layan mereka ya, suami kita dengan baik. Tidak ada suami yang berusaha untuk menyengsarakan istri. Apa yang ada disyukuri. Kalaupun di atas kemampuan suami tak memberi, jadikan itu sebagai ladang pahala bagi kita untuk merasakan keletihan, yang akhirnya kita hanya mengucap kalimat tasbih, tahmid, dan tahlil. Artinya sebagai kesimpulan, setiap keletihan yang kita rasa, dan so pasti kita akan letih, iringilah dengan kalimat thayyibah. Bila kita mengiringinya, ketika kita hendak memejamkan mata, bahwa itu adalah laksana tidur kita yang bersifat kematian sementara. Artinya ketika kita letih, penat, kita akan tidur, kita akan menghadap Allah. Maka dengan kepenatanlah kita menghadap Allah nanti. Tetapi yang kita bawa menuju Allah adalah apa yang kita lakukan untuk membungkus kepenatan, dan itulah kalimat-kalimat thayyibah. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Dan maknai kalimat itu, jangan diritualkan. Saya tak mau perempuan nanti karena beria-ia memahami mengenal hadis Fatimah ini, lantas tidur baca subhanallah, subhanallah, tak boleh. Artinya setiap kata subhanallah, kita relatekan sifat Allah dengan musibah yang kita alami, dengan kepenatan yang kita alami. Aku penat hari ini, aku letih hari ini, aku susah menderita hari ini. Subhanallah, maha suci Allah untuk saya letakkan. Allah ni tak adil lah, Allah ni tak adil lah. Anda tak tahu ke dah saya menyembah masih dibuat macam ini. Kita lebihkan itu. Maka makna subhanallah, kita maknanya rida, kita mensucikan Allah. Allah maha tahu dan tidak mungkin Allah menimpakan sesuatu atas kejahilannya, sehingga kita perlu merungut begitu. Ucapan yang kedua kalimat alhamdulillah, ya. Jadi kalau ada tasbih, ada tahmid sebagai lawannya. Kita sucikan Allah daripada kekurangan, lalu kita lekatkan pada Allah kesempurnaan. Oh Allah, bagi aku kesengsaraan ini, Allah itu terpuji. Artinya Allah nak mengajak saya. Mengajak apa? Untuk sedar, mendapatkan pahala, mendapatkan pengguguran dosa, mendapatkan peninggian darajat, kan begitu. Oh, bestnya Allah. Baru kita katakan Allahu Akbar. Oh, Allah lebih besar daripada apa-apa segala yang aku hayalkan. Nak pembantulah Allah lebih besar, nak rumah besar lah Allah lebih besar, nak kereta mewah lah Allah lebih besar, nak begini begitulah Allah lebih besar.
dari situlah puan-puan Allah akan melapangkan sadru kita, sehingga yang ada sadru kita akan dihias oleh keredahan, ya, oleh kecintaan, oleh kita katakan kecintaan, keredahan, dan bahasa yang paling tepat itu kalau kita katakan itu ya keredaan itulah ya. Tidak ada Allah aku nak kau hilangkan ini dah. Ketika penat tidak ada doa ya Allah engkau hilangkanlah perkara yang menyusahkanku inilah. Tidak ada. Yang ada itu dalam keadaan hati mencintai, menerima dengan kelapangan, iya, dan keredaan. Yang ada itu dalam hati kita. Kalau sekarang kita merasa lapang dengan kepenatan kita, karena kita balut kepenatan itu dengan kalimat-kalimat tasbih, tahmid, dan juga takbir, maka bersyukurlah kepada Allah. Alhamdulillah, Allah masih sayang kita, menyadarkan kita dengan bentuk-bentuk keletihan yang memenatkan. Itu saja yang boleh saya sampaikan. Minta maaf ya atas keterlambatan, ya seperti biasa ya, kita ini merancang tapi Allah juga yang menentukan. Banyak perkara yang perlu diselesaikan, tapi yang jelas insyaallah Ustazah akan tetap untuk melangkah mengajarkan tentang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.